Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin bisa duduk dengan tegap dan memperhatikan dengan seksama. Lagu Indonesia Raya akan disusul dengan Mars Al-Abidin. Al-Abidin menginspirasi dunia, bentangkan sayap ke seluruh Nusantara, tak pernah berhenti wujudkan mimpi, terus melejit di saat nan sulit. Kami bekerja tanpa rasa lelah, mengerang untuk menjadi mutiara. Kami terus berlari mengejar mimpi untuk menjadi lebih berarti. Majulah Al-Abidinku, ukirlah masa depan, berlomba tebar kebaikan, ridho Allah sebagai tujuan. Al-Abidinku tak lekang oleh masa, bersama mencetak putra-putri bangsa, banggakan insan mulia yang bertakwa. Yayasan Al-Abidin mendunia, Yayasan Al-Abidin mendunia. Al-Abidin menginspirasi dunia, bentangkan sayap ke seluruh Nusantara, tak pernah berhenti wujudkan mimpi, terus melejit di saat nan sulit. Kami bekerja tanpa rasa lelah, mengerang untuk menjadi mutiara. Kami terus berlari mengejar mimpi untuk menjadi lebih berarti. Majulah Al-Abidinku, ukirlah masa depan, berlomba tebar kebaikan, ridho Allah sebagai tujuan. Al-Abidinku tak lekang oleh masa, bersama mencetak putra-putri bangsa, banggakan insan mulia yang bertakwa. Yayasan Al-Abidin mendunia, Yayasan Al-Abidin mendunia.
Okay, without further ado, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Dinda. The floor is yours. Dinda, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mister. Maaf, saya sedang nggak bisa on cam, soalnya Zoom-nya nggak bisa buat on cam. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Apakah ada suara saya ya? Oke, Mbak Dinda, ada suaranya berkedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. It means, you have believed. When you are taught, space yourselves in assemblies, then make space. Allah will make space for you. And when you are taught, rise, then rise. Allah will rise those who have believed among you and those who were given knowledge by teachers. And Allah is acquainted with what you do. Thank you. Oke, thank you Dinda. Semoga dengan bacaan Al-Mujadilah ayat 11 tadi bisa menjadi pembuka yang baik untuk acara kali ini. Selanjutnya akan ada opening speech by our principal, Mr. Arif Hidayat. Mr. Arif Hidayat, time is yours. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to the Honorable Mr. Adi Cahyono, MA, as speaker of this afternoon sharing session, to the Honorable teachers of SMPI Al-Abidin Karanganyar, and our beloved students of SMPI Al-Abidin Karanganyar.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Okay, first of all, I would like to say thank you to our speaker today, Mr. Adi Cahyono, for your time accompanying us in this afternoon sharing session. The topic of our session today is very interesting and, of course, beneficial for us, especially for you students, empowering youth potential toward global challenges. Yeah. Uh, the spirit of Youth Pledge commemoration yesterday hopefully was able to be our stepstone in facing global challenges in the future. The world today is very challenging, yeah. Among countries almost without boundaries, ICT advancement is unstoppable. We have no choice, but we must prepare the future starting from now. Jadi teman-teman semuanya, kita harus siapkan masa depan kita harus pahami apa tantangan-tantangan kita hari ini dan masa depan, insya Allah bersama Mr. I'm sorry ya, bukan Adi, maaf, Doni Cahyono, I'm sorry sir, Mr. Doni Cahyono nanti bisa menginspirasi, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa belajar dari beliau, dari siapa saja, untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan kita yang penuh dengan tantangan. Oke, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Mr. Doni Cahyono MA yang sudah bersedia membersamai anak-anak. Semoga anak-anak ini menjadi generasi penerus yang nanti menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045 insya Allah. Saya kira I think that's all from me. I think it's enough. Thank you for your coming. Thank you for accompanying us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Now we are moving to the next agenda, the main session. Yeah. Jadi Mas Doni Cahyono. Mas Doni, how are you today? Hi, am I audible, Mas Darsono? Yes, you're very audible. How about me? Yep. Okay. It's a little bit echoing, but yeah, I think I can hear your voice. Okay. Is my voice clear or not? Yep. Now it's better. Okay. Sorry ya. Ya. Oke. Masih di Manila, Mas? Sudah di Jakarta. Oh, sudah di Jakarta. Oke. Jadi sedikit perkenalan teman-teman semuanya. Mas Doni ini awardee LPDP. Dia di S1-nya di UIN Malang ya, Mas ya? UIN Malang. Lulusan terbaik juga di sana. Kemudian saat masih menjadi mahasiswa, juara debat bahasa Inggris level nasional. Kemudian lanjut S2 di University College London. Beliau mengambil jurusan apa? Education and Technology ya. Ya, Education and Technology. Dan sekarang menjadi staff di ASEAN bagian Science and Technology. Ya. Jadi harapannya Mas Doni bisa berbagi, sharing kepada teman-teman semuanya. Banyak kisah inspiratif, banyak inspirasi yang bisa disampaikan oleh Mas Doni. Sebelumnya Mas Doni, do you have any slides today or not? Unfortunately, I don't have any slides for today. Okay, so it's gonna be verbal. Yeah, it's okay. Just so it will be just like a talk show from me first. Ya, 20 menit awal nanti kita akan ada sesi talk show. Mungkin Mas Doni bisa sedikit berbagi kepada teman-teman di sini. Well, as your based on your experience, dunia sekarang ini kan udah semakin what do we call it? Without no gaps gitu ya, without no boundaries each others gitu. Nah, kalau dari Mas Doni sendiri, karakter yang should be owned by all teenagers right now itu yang seperti apa di era yang global seperti ini, yang without any boundaries seperti ini?
All right. First of all, thank you very much, Mas Darsono, for giving me the opportunity, for the invitation as well to meet all the people today. Second of all, I would like to also thank you to Pak Arif Hidayat, the Kepala SMP Islam Internasional Al-Abidin Karanganyar, dan juga Bapak Ibu guru yang sore hari ini hadir di forum kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya telah mengundang saya. Dan tak lupa juga untuk teman-teman adik-adik ya, untuk peserta didik dari SMP Islam Internasional Al-Abidin Karanganyar. Saya merasa sangat bersyukur karena pada sore hari ini bisa bertemu dengan teman-teman dalam kondisi sehat dan juga bahagia sepertinya wajahnya ya kalau dilihat dari kamera. Dan kita juga baru saja merayakan Sumpah Pemuda, yaitu kemarin tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2023. Hopefully with that commemoration it will give us another spirit to show our best or to contribute to our country with the best potentials that we have. Berbicara tentang kepemudaan, Mas Darsono dan adik-adik semuanya di sini, saya juga ingin memulai dengan recall atau flashback dari apa yang saya rasakan ketika masih berada di SMP. Dulu saya juga berada di SMP, namun di SMP negeri tepatnya. Dan sama seperti yang adik-adik rasakan, saya juga banyak belajar, banyak PR, banyak tugas, banyak bimbingan dari Bapak Ibu guru, dan rasanya itu berat. Tetapi pada saat itu, yang saya pikirkan adalah bukan betapa banyaknya atau beratnya tugas atau PR itu, tapi saya memikirkan apa yang akan saya rasakan di masa depan. Jadi sejak SMP, saya sudah memikirkan apa yang harus saya lakukan 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, dan seterusnya. Jadi sudah punya forward thinking atau berpikir maju atau berpikir di masa depan tentang bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Nah, dari pola pikir yang seperti itu, saya mulai meniti perjalanan belajar saya dengan lebih serius, terutama terutama saat kelas 3 ya. Itu untuk persiapan ujian dan seterusnya itu lebih serius, kemudian juga ikut les dan juga ikut bimbingan belajar di luar jam sekolah dan seterusnya, selain untuk bisa lolos atau lulus ujian nasional pada saat itu, karena sekarang sudah tidak ada zamannya ya, sepertinya Mas Gunawan sudah tidak ada ujian nasional, kalau dulu ada. Jadi kami semuanya belajar dengan rajin, bahkan ambil kelas khusus berhari-hari dari pagi sampai sore, bahkan pulang malam hanya untuk mempersiapkan semua itu. Tapi yang saya pelajari dari momen ketika saya SMP adalah tentang perjuangan. Jadi ketika saya berangkat pagi, pulang malam setiap hari, dan liburnya waktu itu hanya hari Minggu saja, saya paham bahwa di situ ada kesempatan saya untuk berkembang menjadi orang lebih baik. Dulu waktu saya SMP kelas 1, saya tidak pernah masuk 10 besar ranking ya di kelas, kemudian di kelas 2 sudah mulai pelan-pelan naik. Nah, di kelas 3 ini, waktu itu saya masuk di kelas favorit kebetulan. Jadi, anak-anaknya itu pintar-pintar semua, dan dari ranking 1 ketika kelas 1 maupun kelas 2. Maksud saya kelas 7 dan kelas 8. Nah, saat kelas 9 ini, anak-anaknya ambisius semua. All of them were amazing, they were super smart, and I wanted to be like them. And that's why the reason why I studied harder itu karena biar bisa bersaing dengan mereka. Bukan untuk bersaing kalah-kalahan atau menang-menangan siapa yang paling pintar di kelas, tetapi yang saya rasakan pada saat itu adalah teman-teman saya semuanya pintar, teman-teman saya keren, maka saya tidak boleh kalah keren, maka saya tidak boleh menyerah, dan saya tidak boleh loyo ketika berada di kelas. Jadi pada saat itu saya mengikuti pelajaran dengan lebih serius, mulai dari kelas 3 dan seterusnya, dan alhamdulillah dari kelas 3 itu juga memberikan motivasi untuk saya tahu apa kelemahan dan keunggulan saya dalam belajar, terutama 4 pelajaran pada saat itu untuk ujian nasional. Dan setelah itu banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan selain pertemanan dengan teman sekelas, tapi saya juga mulai belajar, contohnya puasa Senin Kamis, kemudian sholat tahajud dan seterusnya untuk bisa lolos ujian nasional. Jadi itu adalah sebuah ikhtiar yang saya lakukan. Dan teman-teman perlu tahu, alhamdulillah, fun fact,
mulai dari puasa dan seterusnya tadi itu yang mulai dari kelas 3 SMP itu akhirnya jadi kebiasaan sampai detik ini. Karena yaitu momen-momen SMP yang saya menikmati 100%. Nah, yang ingin saya sampaikan ke adik-adik di sini, adik-adik di sini sudah beruntung bisa belajar bersama teman-teman yang hebat, dengan guru-guru yang hebat, dengan kepala sekolah yang luar biasa di SMP Islam Internasional Al-Abidin Karanganyar. Harapannya teman-teman bisa metik banyak pelajaran di sana dan juga mempersiapkan diri, terutama dalam hal ibadah. Nah, kenapa itu penting? Ibadah dan seterusnya, kemudian semangat belajar dan seterusnya. Karena pada saat saya kuliah di London, itu banyak sekali godaannya, banyak sekali tantangannya. Kita hidup bersama bule, and they have so much differences, terutama dalam hal cultures, education, dan masih banyak lagi. We are all different, but fortunately, karena saya dulu mungkin belajar ngajinya juga cukup serius, kemudian di SMP juga banyak pendidikan agama, di SMA juga, akhirnya ketika kuliah, saya bisa katakan saya bisa bertahan gitu. Jadi punya pendirian yang baik, punya kematangan spiritual yang baik juga selama berada di London. Nah, selama perjalanan dari SMP sampai akhirnya bisa berangkat ke London itu juga bukan perjalanan yang mudah. Teman-teman tahu apa trik yang saya lakukan atau mungkin hal yang membuat saya berbeda ya pada saat itu adalah saya sudah mempunyai mimpi untuk kuliah di London atau di Inggris itu sejak TK. Jadi sejak TK saya waktu kecil dulu itu nonton Tom and Jerry. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak? Karena sekarang sudah nggak tayang sepertinya ya. Masih ada ya, Betul Mas Darsono ya? masih ada ya. Tapi tontonannya pakai YouTube ya sekarang ya. Iya, tapi dulu kan sore itu ada di TV, Ya, ada di iya, RCTI iya. kalau nggak salah, kalau nggak MNC TV. Jadi kalau sore pulang zaman-zaman TK lah ya anak kecil, itu sore nonton itu. Nah, di Tom and Jerry, kartun Tom and Jerry ini kan sering kayak ada apa ya, tampilan background contoh kayak red bus atau double decker bus atau bis tingkat yang ada di London yang warna merah, terus ada big band, terus bahasa Inggrisnya orang-orang walaupun Tom and Jerry nggak banyak ngomong ya, tapi itu juragannya ngomong bahasa Inggris sesekali dan itu tuh kayak wah keren banget kayak gitu. Dari kecil tuh sudah muncul kepikiran ini keren banget. Terus dulu tuh suka juga nonton kalau bahasa anak-anak tuh hewan-hewan gitu. Kalau kalau sekarang lebih ke kayak Animal Discovery. Nah, seperti itu juga seru mereka menjelaskan berbahasa Inggris. Nah, dari situ sejak kecil itu akhirnya terinspirasi, akhirnya muncul tuh rasa apa ya, kemauan untuk atau mimpi untuk mau belajar di Inggris, walaupun pada saat itu saya tahu saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya ataupun yang berkecukupan secara finansial, tapi saya berani aja bermimpi. Kan bermimpi itu gratis selama kita mampu untuk memperjuangkannya. Nah, pelan-pelan akhirnya saya memperjuangkan itu mulai dari SD, SMP, SMA, banyak sekali suka dukanya pada kemudian motivasinya tuh muncul lagi ketika kuliah karena di negara kita di Indonesia itu adik-adik banyak sekali beasiswa. Nah, mungkin nanti adik-adik ketika nanti SMA atau mungkin sudah masuk S1 akan tahu ada banyak sekali pilihan beasiswa yang ada untuk menunjang mimpi kita belajar di luar negeri. Bukan berarti belajar di dalam negeri tidak sebaik di luar negeri, enggak juga, semua tergantung pada kita. Namun kebetulan karena belajar di London adalah impian saya sejak kecil, jadi saya memperjuangkannya. Nah, dari sini banyak sekali pelajaran selain hidup di negara orang, kemudian belajar bahasa Inggris, kemudian berkomunikasi dengan orang-orang Inggris, kemudian makan makanan mereka, dan seterusnya. Itu sebuah pengalaman yang tidak ternilai harganya, dan saya harapkan adik-adik di sini juga mempunyai semangat yang sama untuk menjadi lebih ambisius dalam hal yang baik. Jadi ambisius dalam belajar, ambisius dalam memperoleh ilmu, ambisius dalam menjalin pertemanan secara positif, ambisius juga dalam mempersiapkan masa depan. Jadi adik-adik di sini masih SMP, nanti mau SMA. SMA pun sudah tahu nanti mau sekolah di SMA mana ya, atau mau mondok di mana ya. Kemudian nanti sudah kepikiran juga ketika kuliah, pengen kuliah di universitas mana ya, di kota apa, jurusan apa, di negara mana, itu sudah mulai difikirkan. Nah, ketika adik-adik sudah punya rencana untuk ke sana, adik-adik akan tahu
apa yang harus dilakukan? Salah satu yang pasti untuk dilakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Apapun pelajaran yang ada di kelas maupun pelajaran agama, itu pasti penting. Dan itu akan dibutuhkan ketika adik-adik sudah dewasa nanti. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh dengan siapapun, kepada siapapun, terutama selama berada di SMP Islam Internasional Al-Abidin Karanganyar. Adik-adik perlu tahu bahwa di luar sana banyak sekali teman-teman yang mungkin seumuran kalian yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan atau mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah internasional seperti di SMP Islam Internasional Al-Abidin ini. Sehingga adik-adik manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Semua pelajaran diikuti dengan baik. Syukur-syukur kalau di sini teman-teman punya mata pelajaran favorit dan itu lebih dari satu. Ketika teman-teman punya pelajaran favorit, teruslah belajar di situ. Yang lain bukan berarti tidak dipelajari, semuanya dipelajari. Cuma ketika sudah punya pelajaran favorit, itu nanti akan mengarahkan kita ketika mau kuliah, ketika mau SMA, itu nanti bisa bisa menjadi penunjang semangat kita untuk memilih semua itu. Dan juga di sekolah pasti ada kegiatan ekstrakurikuler, itu juga jangan lupa diambil, manfaatkan dengan baik, karena sekolah sudah menyediakan fasilitas dengan baik, so itu perlu dimanfaatkan. It's gonna be very worthwhile for you, not now maybe, but for your future. Jadi adik-adik yang sekarang mengikuti semua pelajaran dan kegiatan merasa capek dan seterusnya, yang perlu dipikirkan adalah bukan saat ini, tapi nanti. Jadi manfaatnya itu bukan untuk hari ini, tapi manfaatnya adalah ketika kita sudah besar atau sudah dewasa nanti. So, everything feels quite hard and difficult for you, but trust me, begitupun saya, Pak Darsono, Pak Arif juga pernah merasakan masa-masa SMP, dan kami sekarang sudah menjadi orang dewasa, kami tahu rasanya menjadi anak kecil atau anak seumuran adik-adik di sini. Jadi, kami pun sudah melalui proses yang panjang. Nah, yang mau kami tekankan di sini adalah tetaplah belajar, dan apa yang dipelajari hari ini itu menentukan apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Ingat, yang kita lakukan sekarang adalah bentuk menanam untuk apa yang akan kita panen di masa depan. Seperti itu adik-adik. So, dengan momen Sumpah Pemuda ini, saya ingin juga mengajak adik-adik untuk terus semangat. Semangatnya sebagai pemuda yang masih berada di SMP, yaitu dengan belajar, belajar, belajar. Terutama untuk mengasah dan memperkuat iman kita. Itu sangat penting. Sehingga nanti kita naik ke SMA, naik ke kuliah, S1, S2, S3, dan seterusnya, itu kita sudah punya bekal untuk bisa menjalani hidup yang lebih berat lagi. Karena mungkin teman-teman di sini, oh sekarang berat ya belajar, percayalah ketika nanti tambah dewasa, tantangannya semakin berat, jadi nggak apa-apa kita belajar berat dari kecil, sehingga kita nanti pas sudah dewasa, kita sudah bisa santai. Santai dalam artian kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi pada saat yang sama, kita juga punya kemampuan untuk bisa menggapai impian kita. Itu yang dapat saya awali untuk sekarang, Pak Darsono dan teman-teman. Thank you so much. Oke, Mas Doni. Ya, very interesting story ya. Kalau dari pengalaman Mas Doni sendiri, pernah nggak mengalami satu titik terendah gitu yang jadi mengalami demotivasi, kayak kehilangan orientasi, sampai titik, wah kayaknya impian saya susah untuk terwujud nih gitu. Pernah nggak mengalami yang seperti itu? Kalau titik terendah seperti itu, pesimis terhadap diri sendiri itu pasti pernah. Pasti, saya tidak akan berbohong, itu pasti pernah. Terutama pada saat itu lebih ke karena dukungan keluarga. Karena memang keluarga saya realistis, kalau bisa saya bilang, sekolah itu butuh biaya, dan biaya itu mahal, dan uang itu susah dicari, dan seterusnya. Sehingga orang tua saya mungkin berpikir, kayak nggak mungkin deh untuk kuliah, kayak nggak mungkin deh untuk bisa lanjut S1, dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah dari kondisi seperti itu, saya punya satu pegangan yang ibaratnya gini, dengan kondisi seperti itu, mungkin ibu saya terutama ya yang memberikan demotivasi atau membuat saya pesimis, tapi alhamdulillah pada saat itu bacaan atau buku bacaan saya itu alhamdulillah bagus-bagus. Jadi pada saat itu saya suka membaca buku. Sampai sekarang saya masih suka membaca, dan saya masih ingat buku yang saya baca pada saat itu adalah tentang optimisme, dan saya masih ingat
buku itu yang memberikan saya semangat baru, walaupun dengan tekanan ataupun titik terendah itu, saya akhirnya bisa menemukan titik baliknya, yaitu dari membaca buku yang sangat memotivasi itu. So, motivasi-motivasi yang saya baca sejak kecil itu akhirnya terbawa sampai sekarang. Gitu. Kalau dari Mas Dodi sendiri kan tadi sudah itu loh ya, merencanakan step what will I be in next 5 or 10 years gitu. Ya. Ada nggak sih langkah-langkah yang Mas Doni susun, mungkin membuat catatan kecil, diary atau sejenisnya seperti itu? Ya, jadi adik-adik di sini ada yang suka nulis nggak? Boleh dong raise hand di Zoom, saya penasaran. Oh, ada yang langsung, thank you, 1, 2. Yang suka nulis apapun deh, pokoknya nulis entah itu diary, bukan coret-coret meja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nulis apapun lah, pokoknya yang suka menulis. Dan suka baca, sekarang saya penasaran yang suka baca juga. Hobi banget baca, apapun, entah itu komik, cerpen, puisi lah, apalah. Nah ini udah banyak. Kalau sudah banyak kayak gini, that's good teman-teman. It's interesting. Percayalah, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Jadi Mas Gun pada saat itu yang saya lakukan tetap menulis, dan saya punya diary sejak SMP teman-teman. Dulu kan kalau zaman kita ya, maksudnya zaman kami itu kan tuker-tukeran binder. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin udah nggak zamannya ya. Kalau dulu tuh tuker-tukeran isi binder, terus koleksi binder kami kan menarik, akhirnya warna-warni dan beragam gitu kan. Nah dari situ tuh saya udah mulai menulis untuk apa ya, apapun cerita itu hampir tiap hari atau 2 hari sekali tuh nulis sejak SMP. Tapi yang ditulis random ya, ada yang berhubungan dengan keluh kesah, ada yang berhubungan dengan doa, ada yang berhubungan dengan keinginan, ada yang berhubungan dengan curhat, dan seterusnya itu semuanya ditulis di sana. Tetapi yang saya sampai detik ini masih lakukan adalah menulis di setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1 tahun baru. Jadi kalau kata anak-anak zaman sekarang resolusi, kalau versi saya emang enggak, karena memang udah terjadi sejak saya kecil ya. Jadi saya tuh selalu nulis apa yang harus saya lakukan tahun itu. Jadi bukan impian lah, lebih tepatnya apa yang harus saya lakukan di tahun itu. Misalkan saya pengen ke negara ini, saya harus bisa lolos beasiswa ini, saya harus bisa dapat IELTS atau tes bahasa Inggris dengan sekian. Itu tuh semuanya tertulis. Bahkan untuk tahun ini aja, itu juga alhamdulillah sudah banyak yang terwujud. Contoh, saya waktu itu nulis pengen berkarir di organisasi internasional yang sudah terkenal. Contohnya ASEAN atau PBB, dan alhamdulillah diterima di ASEAN. Terus saya juga nulis pada saat itu pengen mengunjungi negara baru yang belum saya kunjungi di Asia Tenggara, contohnya Thailand dan Philippines, tapi alhamdulillah tanpa saya harus ngotot atau gimana, alhamdulillah itu terwujud juga. Nah, artinya apa teman-teman? Kadang kita menginginkan sesuatu, dan ketika kita menuliskan itu adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan tanpa kita harus meminta secara langsung kepada Allah. Maksudnya apa yang kita tulis itu memberikan dampak pola pikir kita untuk kita mewujudkannya. Dan itu bukan hanya di diri kita, tapi Allah juga tahu bahwa kita menginginkan itu. Ketika itu adalah hal yang baik, secara tidak langsung Gusti Allah tuh akan mengabulkan itu gitu. Jadi teman-teman yang suka nulis, yang suka baca, teruslah menulis, teruslah membaca, dan manfaatkan hobi tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga kita punya pengetahuan yang baru, kita juga punya semangat yang terus ada gitu. Nice. Berarti kan dari tulisan ya, tulisan itu semacam implementasi keinginan kita, reaktualisasi niat kita, wujud salah satu perantara doa kita, seperti itu ya Mas ya. Betul, jadi selain kita doa, iya, kadang ya Mas Darsono, kalau kita doa itu pastilah ya Allah Maha Baik dan segalanya dikabulkan, walaupun itu ada yang cepat, ada yang lambat. Yang kedua, kalau versi saya, kadang kita ngebatin, kita halu kalau bahasa anak sekarang. Jadi adik-adik kan biasanya kayak halu pengen keluar angkasa, halu pengen kuliah di UK, dan seterusnya. Itu tuh kehaluan-kehaluan itu banyak yang kenyataan gitu, alhamdulillah. Terus yang ketiga dengan cara ditulis itu. Jadi ketika kita sudah mulai lengah atau kita udah mulai loyo, itu saya buka lagi buku catatan saya. Oh iya, saya ternyata punya banyak impian yang belum dikejar nih. Akhirnya balik lagi deh semangatnya. Gitu. Oke. Kalau selama ini negara mana Mas yang paling menarik dikunjungi? Bisa diceritakan, kan udah banyak tuh negara-negaranya. Dari Eropa, Asia kan udah beberapa negara. Bisa diceritakan, sharing ke kita.
Kalau negara yang menarik, sepertinya saya suka Spanyol ya, dan saya pengen ke sana lagi. Selain Spanyol mana ya? Mungkin UK tetap, karena emang belajar di sana ya, dan hampir 2 tahun tinggal di Inggris, jadi sangat menarik di sana. Tapi selain Inggris ya, saya suka itu di Spanyol, karena di sana tuh sejarahnya bagus banget, bukan bagus ya, semua sejarah bagus. Cuma di sana tuh long history banget adik-adik, jadi kayak long history, whether or not it is about Christian, it is about Muslim, it is about the culture of the people, about the beauty of the nature, about their language, about their food, itu semuanya indah menurut saya. Dan kalau di Spanyol waktu itu saya di Madrid, di Barcelona, di Segovia, sama Toledo. Satu lagi di Andalusia, itu juga punya sejarah Islam yang bagus banget. Jadi itu keren sih, karena saya di sana untuk conference kan. Cuma kalau yang benar-benar bikin jatuh cinta tetap Inggris, karena memang belajar di sana dan orang Inggris itu orangnya toleran. Saya juga bisa makan halal setiap hari, saya bisa belanja makan makanan halal setiap hari. Orang-orangnya juga sangat baik, ramah. Bahkan saya pulang-pulang dari Inggris tuh merasa menjadi orang yang lebih sopan, lebih ramah gitu. Ada culture shock nggak Mas yang pernah dialami? Culture shock lebih ke kebebasan, apa ya, pergaulan bebas ya di sana. Kalau di sini kan kita mungkin banyak hal-hal yang tabu atau kita tidak pernah melihatnya, tapi kita melihat di sana. Jadi pergaulan bebas, kemudian dari cara berpakaian orang-orang sudah sangat berbeda dan seterusnya. Yang itu tidak perlu kita tiru gitu sih. Kalau yang lain sih enggak. Kalau misalkan ibaratnya makanan dan lain sebagainya, enggak juga, karena saya setiap hari masak. Kalaupun beli di luar juga ya sudah gitu-gitu aja gitu, maksudnya makanan-makanan yang biasa lah, fish and chips atau mungkin French fries dan seterusnya. Sorry. Kalau pengalaman Mas Doni, hal paling berat ketika bukan LDR, iya LDR ya, LDR dari keluarga harus studi abroad gitu, overseas. Hal yang paling berat itu apa Mas? Ini kan Mas Yang lagi, iya hmm? lagi marak isu mental health something gitu ya. Pernah mengalami hal itu nggak? Kalau saya selalu menilai diri saya tidak layak untuk punya mental health issues. Kenapa? Karena sejak kecil juga sudah merasakan banyak sekali lika-liku kehidupan yang menurut saya jauh lebih berat dibanding apa yang saya rasakan sekarang gitu. Dan saya selalu percaya, dan adik-adik harus percaya, masa depan itu harus lebih baik daripada apa yang kita rasakan sekarang. Adik-adik mungkin merasa sekarang, aduh nggak enak, kayak gini banyak keluhan. Tapi harus dipercaya bahwa kita makin besar, kita makin dewasa, itu hidupnya harus lebih baik. Kita harus lebih makmur, kita harus lebih bahagia, kita harus lebih jaya kalau bahasa orang dulu ya. Nah, dari pola pikir itu tuh apapun yang kita lakukan itu adalah untuk membahagiakan diri kita, dan kebahagiaan kita harus bisa ditularkan ke orang lain dan seterusnya. Jadi dengan alasan seperti itu, saya tidak punya alasan untuk punya mental health issues dan seterusnya. Justru saya harus berpikir bahwa I have to always be okay, karena memang di balik saya ini, di balik seorang Doni, ada keluarga yang harus dirawat, ada saudara-saudara yang juga harus diperhatikan, ada masa depan yang harus dipersiapkan dan seterusnya. Jadi hidup kan bukan hanya hari ini ya, hidup banyak. Jadi kalau misalkan saya berpikir mental health dan seterusnya, bagaimana saya bisa maju gitu. Jadi saya harus bisa uh, berdamai dan juga membahagiakan diri saya dengan sebaik-baiknya. Ketika saya sudah puas dan saya sudah bangga dengan diri sendiri, barulah saya bisa melangkah dengan baik gitu. Jadi saya tahu apa kelemahan saya, apa keunggulan saya, bagaimana untuk mengatasi kelemahan itu tuh juga harus diketahui. Salah satunya balik lagi seperti tadi adik-adik saya tanya siapa yang suka nulis. Nah, itu juga itu perlu ditulis. Ketika kita sudah hobi nulis, lanjutkan dengan membaca. Bacaan yang banyak itu memberikan inspirasi untuk kita, sehingga kita lebih lebih strong, lebih anti badai gitu kalau bahasa anak zaman sekarang mah. Menarik. Kalau rekomendasi buku ada nggak Mas? Kalau buku yang tadi Yang saya paling sebut menarik. zaman SMP itu Heeh. judulnya itu masih buku-buku yang kalau versi orang-orang dewasa mungkin sekarang kayak apalah gitu, tapi zaman saya kecil tuh sangat bermanfaat. Judulnya tuh Optimisme adalah Kunci Sukses. Bukunya warnanya putih, terus gambarnya itu orang pakai jas gitu, seingat saya. Bukunya tipis, cuma nggak nyampe 200 halaman, nggak nyampe 100 bahkan kayaknya. Tapi saya masih ingat banget itu buku cukup berpengaruh gitu.
Dan bukunya pun di rumah dan saya sudah lupa di mana tempatnya. Tapi itu buku pemberian oleh paman. Itu zaman kecil. Jadi teman-teman boleh tuh dibaca. Kalau makin ke sini banyak maksudnya buku-buku yang dibaca dan bacaan bahasa Inggris full. Cuma teman-teman untuk yang apa ya, buku bacaan ringan, apapun buku itu sih. Tapi terutama ya kalau bisa saya sarankan, saya nggak bisa spesifik judulnya apa. Tapi teman-teman coba cari buku motivasi yang berasal dari Al-Quran. Kenapa harus dari Al-Quran? Itu akan memberikan motivasi yang nggak ada akhirnya atau nggak ada ujungnya. Jadi contoh teman-teman ya, misalkan ya saya merasa capek, tugas berat, PR banyak, saya udah nggak sanggup dan seterusnya. Saya ingat bahwa Allah pun sudah berfirman di dalam Al-Quran, contohnya, tidak ada ujian atau musibah yang diberikan kepada kita jika kita tidak mampu untuk menanggungnya. Itu kan sebuah kepastian ya dari Al-Quran. Jadi akhirnya dari situ saya semangat, oh iya ya, nggak apa-apa lah, anything happens for a reason. Jadi walaupun saya pusing dengan tugas dan seterusnya, oh it's gonna be good for me, kayak gitu-gitu. Banyak sekali motivasi-motivasi, tapi yang saya sarankan adalah terutama yang berasal dari Al-Quran sih, karena itu benar-benar yang ultimately from Allah gitu. Berarti jalur darat iya, jalur langit Iya, iya gitu betul. ya. Betul, jalur langit. Karena kalau kita ngomong kata-kata doang mah, kadang kita up, kadang down ya. Tapi kalau udah dari Al-Quran mah, kita nggak boleh ragu. Bener, bener, bener. Oh iya Mas Doni, kalau dari backgroundnya Mas Doni sendiri kan science and tech ya otomatis. Itu kaitannya apa sih? Itu bisa diceritakan ke teman-teman di sini. Jadi biar gambaran what I wanna be next in the future gitu. Ya, jadi saya dulu ambil jurusannya Science and Technology, Education and Technology, pendidikan dan teknologi. Itu adalah lebih banyak belajar tentang teknologi-teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Jadi saya tidak belajar mengajar, tidak belajar bagaimana untuk membuat kurikulum atau untuk bertemu dengan anak-anak atau siswa gitu, enggak. Tapi lebih bagaimana untuk mempersiapkan teknologi-teknologi atau isu-isu yang berhubungan dengan teknologi di pendidikan. Jadi fokusnya ke situ. Kemudian kenapa saya mengambil itu? Karena adik-adik dulu saya itu ngajar di sebuah panti asuhan di Surabaya, dan di sana itu banyak adik-adik yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik, kemudian ada juga yang memiliki keterbelakangan mental, ada juga yang memiliki disleksia atau kesulitan membaca dan menulis. Nah, dari situ akhirnya menjadi motivasi untuk saya untuk bisa bawa nih teknologi untuk membantu adik-adik yang memiliki disleksia. Waktu itu saya mengambil penelitian tentang gamification. Jadi dari pengalaman inilah yang membuat saya terinspirasi untuk belajar lebih, terutama melihat adik-adik di luar sana yang sangat tidak beruntung. Jadi saat itu saya ngajar di panti asuhan ini, banyak adik-adik yang sama, mungkin banyak seusia kalian juga, beberapa anak SD, beberapa anak SMP, itu juga gitu, sudah tidak punya orang tua, bahkan mereka punya kelainan khusus, bahkan ada yang ditinggal orang tuanya, dan seterusnya. Jadi kita bisa dibilang cukup beruntung untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik. Gitu. Kalau yang sekarang Mas kerjaannya di ASEAN, Science Tech ini seperti apa bisa jadi gambaran ke teman-teman? Oh iya, nah ini teman-teman nanti kan kalau gede pasti kerja ya gitu. Kalau saya boleh spill dikit nih, kalau sekarang saya di Science and Technology di ASEAN Secretariat itu mengurus kerjasama dan juga segala jenis studi yang berhubungan dengan ilmu sains dan teknologi di seluruh negara ASEAN. Jadi banyak yang dikerjakan dan itu kerjasamanya dengan bukan hanya dengan Indonesia, tapi dengan seluruh negara ASEAN, 10 negara ASEAN ya adik-adik. Semoga adik-adik di sini masih hafal. Nanti akan dites sama Pak Darsono. 10 negara ASEAN, tapi juga dengan negara-negara yang disebut dengan dialog partners. Seperti tadi pagi aja, saya pun juga jogging dan juga meeting dengan rekan-rekan dari Embassy of China, kemudian baru kemarin dengan Kyoto University dengan Jepang, kemudian kemarin waktu di Philippines juga meeting dengan UK, dengan Eropa, dengan US Ignite atau USAID juga. Hal-hal yang seperti itu yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Banyak sekali bidangnya. Salah satu yang bisa saya spill sekarang adalah tentang
yang sekarang sedang dikerjakan adalah tentang AI policy atau peraturan dalam artificial intelligence untuk negara-negara ASEAN. Itu seperti apa, Mas, polisinya? Sebenarnya panjang kali lebar kalau diceritakan tentang polisinya, tapi secara singkat ini adalah tentang guideline atau apa ya, buku pegangan bagaimana negara-negara ASEAN ini bisa mengembangkan artificial intelligence dengan aman, dengan cukup, dan juga dengan menyeluruh. Karena ketika kita berbicara tentang artificial intelligence, banyak sekali isu yang berkaitan dengan security atau keamanan. Oleh karena itu dibutuhkan guideline khusus bagaimana sebuah negara itu bisa mempertahankan AI-nya atau mengembangkan AI-nya, tapi di sisi lain juga perlu kekompakan bagi negara-negara ASEAN ini. Gitu. Menurut Mas Doni sendiri terkait AI ini ya, kan dimungkinkan tenaga manusia itu akan tergantikan gitu. Ya nggak lama, mungkin 5-10 tahun lagi. Value apa sih masih bisa membedakan kita, memberi nilai beda kita dari sebagai manusia dan AI sendiri? Ya, kalau untuk zaman sekarang memang banyak tantangannya, terutama keberadaan AI yang mungkin bisa menggantikan kita sebagai manusia. Dan ini adik-adik juga sudah harus belajar dan tahu bahwa nanti di masa depan mungkin adik-adik lebih susah lagi mencari pekerjaan atau menyediakan pekerjaan atau membuat pekerjaan karena semakin canggihnya teknologi. Nah, terkait AI ini sendiri atau artificial intelligence sendiri, AI bisa menggantikan kita itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan daily task, dan itu bisa dilakukan dengan data. Jadi semuanya itu database. Tapi hal-hal yang pekerjaan atau hal-hal yang membutuhkan value seperti perasaan atau mungkin dengan nurani kita itu tidak bisa digantikan dengan AI sama sekali. Contoh, menjadi seorang dokter itu sama sekali oke, ada alat yang bisa membantu dokter untuk melakukan operasi misalkan. Tetapi untuk eh, mendiagnosis sebuah penyakit atau sakit misalkan, itu tidak hanya lewat alat kan, tapi dibutuhkan juga indera tertentu, kemudian juga membutuhkan person atau orang yang datang atau yang melakukan pengecekan secara langsung. Dan banyak profesi-profesi lain yang tidak bisa 100% digantikan oleh AI. Jadi teman-teman juga sudah harus punya awareness atau kesadaran ya dari sekarang, dengan adanya kecanggihan teknologi itu, kira-kira kita semakin diuntungkan pasti, tapi di sisi lain kita juga ada tantangan yang harus kita jawab dan harus kita persiapkan dari sekarang. Menarik, menarik, menarik. Ini ada pertanyaan, Mas, dari Gilda. Gildanya tanya gini, bagaimana caranya agar selalu semangat belajar? Mungkin dari Mas Doni ada tips and trick. Ya, caranya untuk semangat belajar adalah saya punya semangat untuk saya bisa menjadi orang pintar gitu. Jadi karena saya pengen jadi orang pintar, jadi saya nggak boleh nyerah belajar. Kalau saya tidak mau jadi orang pintar, ya sudah, mungkin saya nggak usah belajar gitu. Karena saya maunya jadi orang pintar, saya maunya jadi orang sukses, saya maunya punya pekerjaan yang baik, saya pengennya kuliah di luar negeri, saya pengennya bekerja di perusahaan atau di institusi internasional. Nah, modalnya apa? Modalnya kan harus pintar, modalnya harus banyak pengetahuan dan seterusnya. Nah, untuk bisa pintar, untuk bisa banyak pengetahuan, caranya bagaimana? Belajar. Gitu. Motivasi awalnya belajar. Itu berarti harus punya tujuan, setting goals dulu, baru kita bisa Betul. fokus ke situ. Right, right. Kalau Betul. dari Dan Mas apapun Doni, tuh butuh belajar ya, teman-teman. Bukan yes. berarti, oh kan aku tidak pengen jadi seperti Kak Doni yang kuliah di luar negeri dan sebagainya. Nggak harus kuliah di luar negeri. Semua orang punya tujuan masing-masing. Tapi sebuah proses hidup itu pasti butuh belajar. Bahkan kita menikah pun ada belajarnya, punya anak pun ada belajarnya, bekerja pun ada belajarnya, gitu Kak. Oke, kalau dari Mas Doni sendiri, skills yang paling required di era seperti ini ya, di era disruption ini apa, Mas? Nah, adik-adik, salah satu skill yang menurut saya dan banyak orang, dan ini sesuai yang saya baca juga, yang sangat dibutuhkan untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang adalah yang disebut dengan adaptability atau adaptabilitas atau kemampuan menyesuaikan diri. Jadi artinya kita harus bisa menempatkan diri kita di tempat apapun, di kondisi apapun, di berbagai zaman maupun tahun dengan sangat baik. Misalkan, dulu zaman saya SD atau zaman saya SMP itu tidak ada yang namanya HP.
kemudian muncul HP, maka saya harus tahu bagaimana cara menggunakan HP. Terus sekarang sudah zamannya TikTok, pada misalkan teman-teman di sini kalau ada yang suka TikTok atau punya TikTok, nah sekarang udah zamannya TikTok. Saya pun juga harus tahu ini TikTok bagaimana, bukan hanya tentang buat konten atau upload-upload, enggak, tapi harus juga tahu TikTok itu sebenarnya amannya di mana, potensinya di mana, kelemahannya di mana juga harus tahu. Terus kemudian sekarang misalkan zamannya serba online, kita menggunakan teknologi-teknologi dalam belajar, kita Zoom dan lain sebagainya. Kita harus tahu bagaimana cara menggunakan Zoom, cara menggunakan Q&A, cara ngechat, cara nge-add orang dan sebagainya. Hal-hal yang sesederhana itu kita harus mau untuk dan harus terus belajar. Itulah yang disebut dengan adaptability atau adaptabilitas ya. Kita menyesuaikan diri. Jadi seiring perkembangan zaman, kita juga punya adaptabilitas yang baik. Oke, nice. Kalau dari segi kemampuan komunikasi itu masih penting juga ya Mas ya? Kemampuan berbahasa dan sebagainya. Ya, kalau komunikasi itu pasti ya mutlak. Jadi sejak kecil pun kita sudah harus punya itu gitu. Jadi teman-teman di sini komunikasi itu tidak harus selalu yang bahasa anak sekarang cas cis cus ngomong tanpa grogi, tanpa deg-degan. Enggak, saya pun juga ketika masih berbicara di depan publik juga sering masih deg-degan. Cuma komunikasi itu sebuah hal yang mutlak menurut saya. Jadi semua orang harus bisa berkomunikasi. Tidak selalu untuk menjadi public speaker, tapi seenggaknya bisa tahu menggunakan berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Kemudian kita juga paham berkomunikasi dengan setting yang berbeda-beda. Syukur-syukur kalau di sini teman-teman jago untuk berkomunikasi dengan bahasa lain, terutama bahasa internasional seperti Inggris kayak gitu. Tips and trick to learn English kan dari pengalaman Mas Doni kan banyak otodidaknya ya. Bahkan IELTS sampai band 7 aja otodidak kan. Gimana Mas? Ada tips and triknya buat kita gitu? Iya, lagi-lagi belajar otodidak itu maksudnya kita belajar sendiri adik-adiknya tanpa les gitu. Karena emang terpaksa sepertinya, karena memang les itu mahal dan tidak ada biaya, ya udah belajar sendiri aja, kenapa enggak gitu. Nah, ketika pada saat itu ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah motivasinya kenapa saya harus seperti itu, karena balik lagi saya punya impian yang banyak. Saya pengen ini, pengen kuliah ke luar negeri, dan lain sebagainya. Dan itu syaratnya adalah nilainya harus sekian. Nah, untuk dapat nilai sekian kan saya harus belajar keras. Yang kedua adalah ketika saya tahu saya tidak ada biaya, saya punya keterbatasan, dan lain sebagainya, saya paham itu, tetapi saya juga paham bahwa Allah itu maha adil. Artinya Allah itu memberikan kemampuan otak atau memberikan kondisi otak kepada semua hambanya itu sama. Nah, jadi tergantung bagaimana hambanya mengelola itu. Saya yakin itu akhirnya saya punya kepikiran bahwa, oh iya ya, Gusti Allah kan maha adil nih, semua orang diberi otak yang sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengelola otak ini atau mengasah otak gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah, oh nggak apa-apa belajar sendiri. Saya yakin saya bisa mengalahkan orang-orang pintar di luaran sana, seluruh Indonesia yang pintar-pintar, bahasa Inggrisnya pintar-pintar, mereka les di sana-sini, mereka sekolah di sana-sini. Walaupun saya tidak merasakan akses seperti itu, tapi saya yakin saya bisa menjadi seperti mereka. Seperti itu. Kita open pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Doni secara langsung. You may raise your hand and then ask him. Terserah pertanyaannya apa ya Mas ya. Siap ya. Mas Doni orangnya enak untuk diajak bertanya-tanya. Silakan. Feel free to ask me a question. If you want to practice your English, just feel free to do so. Or you may also type your questions on the Q&A box. Okay, Ziha, it seems that you want to ask something. Hi Ziha, please ask something. Sebentar. Tadi kan Kak Doni bilang punya suka tentang buku optimisme. Itu kalau boleh tahu dan masih ingat judulnya itu apa? Oke, thank you. Sambil saya googling ya, boleh kalau misalkan mau dilanjut dengan pertanyaan yang lain sambil saya cek HP dulu. Oke, yang lain. Kalau mau praktek bahasa Inggrisnya, it's okay juga loh. If you want to practice your English also. Mas Doni ini skor IELTS terakhirnya berapa? 7,5 apa 7? Saya lupa sampean. 7, saya ingat saya 7 udah lama. Iya 7. Jadi
skor maksimal IELTS itu 10, bayangkan ya, 10. Jadi Mas Doni dapatnya 7. Kalau persyaratan ke university di UK itu rata-rata 6,5. 6 ya Mas ya? 6 dan 6,5 ya? 6,5 dan 7, tidak ada nggak tahu sih kalau kalau univ-univ khusus itu memang minimal 6,5 atau 7 seingat saya. Kalau ada sih mungkin yang 6, tapi saya tidak riset banyak, tapi ya ada lah mungkin. 7. Berarti ya skornya is quite high. Mas Doni sudah cas Jesus ngomong Inggrisnya. Gitu. Saya Silakan. sambil ketik, ini adalah bukunya. Ini buku zaman dulu, tapi saya juga tidak beli. Ini dulu dikasihkan oleh paman. Oh, nice, nice. Penulisnya, nggak tahu ini masih ada di online apa enggak ya. Ini Teman-teman bukunya yang lain yang ingin bertanya, mungkin para guru di sini juga bisa bertanya. Misal Arif Hidayat juga sepertinya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Itu kok judi? Ini kenapa jadi judi? Harusnya judul. Zoom nih memang auto type ya. Ya, itu type. Saya tidak Mr. Arif menyiapkan Hidayat. pertanyaan, Mr. D. Saya tadi mencatat poin-poin yang disampaikan Mas Doni, karena Mas Doni itu kan genuine ya. Kalau inspirasi itu genuine inspiration. Jadi inspirasi yang betul-betul asli. Kalau kami sebagai guru, kami juga memberikan mimpi pada anak-anak, 10 tahun lagi kamu harus bisa mencapai puncak mimpi tertinggimu. Ada yang banyak yang pengen kuliah ke luar negeri ternyata. Kemarin kami apa namanya, kami data itu. Dan ternyata kalau kami yang menyampaikan memang tidak genuine ya, karena kami hanya mendengarkan, membaca dari sumber-sumber lain, kemudian kami sampaikan ke anak-anak. Dan harapannya dengan itu ya sebisanya kami lakukan untuk memotivasi anak-anak, termasuk alhamdulillah kemarin kami tantang anak-anak untuk menulis 10 tahun kemudian gitu, apa yang kamu lakukan, kemudian bisa dibuat dalam bentuk fiksi atau kisah yang akan dialami nanti 10 tahun ke depan. Anak-anak juga bersemangat. Ya mungkin masih banyak kendala kosakata, kendala bagaimana merangkai cerita, dan ini yang jelas anak-anak ini sudah punya ini Pak, sudah punya imajinasi. Nah, imajinasi itu kan seperti yang Mas Doni sampaikan tadi, bermimpi itu gratis ya. Bermimpi itu gratis asalkan kita mampu memperjuangkannya. Dan mimpi itu kan masih sangat abstrak, bagaimana memvisualisasikan. Dan tadi sudah terjawab sebetulnya pertanyaan saya, tapi kami pengen ya menekankan, saya sebagai guru juga masuk ke kelas, bagaimana anak-anak kami dibantu, bagaimana anak-anak itu memvisualisasikan masa depan mereka yang sudah ada di angan-angan. Karena kalau anak-anak kita tanya siapa yang pengen sukses pada angkat tangan, siapa yang pengen pengen keluar negeri pada angkat tangan. Tapi takutnya kami sebagai guru itu mereka hanya berhenti pada angan-angan, ya, tidak memperjuangkan angan-angan itu. Dan sebetulnya dengan angan-angan itu syarat pertama untuk sukses untuk keluar negeri sudah terpenuhi, tinggal syarat kedua bagaimana memperjuangkannya, bagaimana mengikhtiarkan. Ya kalau kami dari guru titip ya nanti bisa disampaikan, memvisualisasikan, membayangkan, kemudian membuat mimpi itu dekat dengan kita, tidak di langit gitu ya, tidak di langit. Itu gimana Mas Doni? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Arief. Jadi untuk teman-teman semua, adik-adik semua di sini, memang penting kita menuliskan impian kita mau jadi apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya punya beberapa tips di sini. Mulai dari yang sudah saya lakukan sama yang sudah banyak dilakukan oleh orang. Yang saya lakukan adalah pasti saya menulis. Tulisan itu bukan hanya soal oh ini tulisan, enggak, tapi saya juga bisa bagi saya itu juga menjadi visualisasi, karena saya entah itu setelah 5 bulan, setelah 6 bulan, atau setelah beberapa bulan, saya pasti akan baca diary itu. Jadi saya membaca tulisan itu sebagai sebuah visualisasi dari impian saya. Yang kedua, saya bahkan juga mencetak gambar-gambar khusus, contoh kecil pada saat itu.
saya pengen kuliah di luar negeri. Itu tuh saya punya, saya cetak foto-foto kayak sorry, apa namanya, double decker bis, kemudian beberapa icon-icon yang ada di UK. Terus yang paling saya masih ingat zaman COVID sepertinya, itu saya kan punya cita-cita juga pengen bangun rumah untuk orang tua. Itu saya udah punya gambar desainnya. Jadi itu saya cetak juga dan alhamdulillah itu setelah berapa tahun ya? Setelah 2 tahun kemudian itu terwujud. Hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman barangkali di sini punya impian-impian khusus itu bisa dicetak, entah itu gambar sendiri pakai Canva. Sekarang gampang ya, ada Canva, ada apapun semua bisa. Itu juga bisa dicetak. Nah, tantangannya Pak Arif adalah anak zaman sekarang itu, terutama adik saya juga punya adik perempuan yang masih SMA, itu zamannya K-pop ya. Saya juga suka ya berhubungan dengan Korean drama terutama. Tapi di kamar adik saya itu full foto-foto boy band gitu kan dan lain sebagainya. Apakah itu boleh? Boleh menurut saya, tetapi jadikan itu adalah prioritas nomor 5. Nomor 1 sampai 4-nya adalah untuk masa depan kita. Jadi anggaplah yang nempel-nempel fotonya Jungkook dan lain sebagainya yang adik-adik suka banget. For me it's okay. Do what you love, tapi jadikan itu nomor 5. 4-nya ini terserah kalian isi yang lama yang mana, atau jadikan dia nomor 10. Jangan jadikan dia nomor 1. Kalau kita jadikan nomor 1, toh ujung-ujungnya kita juga nggak bakalan jadi pacarnya artis-artis itu gitu kan. Jadi kita boleh halu-halu dikit gitu, memfavoritkan seseorang seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah kita memvisualisasikan apa yang kita mau. Contoh nih, kita edit di Canva foto toga, tapi mukanya muka kita, toga di UGM, Universitas Gajah Mada, atau universitas mana gitu. Itu boleh banget halu-halu yang menurut saya kalian nggak perlu posting di sosial media. Cetak, simpan aja di buku diary. Nanti ketika kalian udah dewasa, buka itu pasti senyum-senyum sendiri dan it's okay gitu. It's part of the doa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menurut saya adalah teman-teman bisa nyoba yang namanya time capsule, kalau pernah dengar. Jadi kapsul waktu. Caranya gimana? Teman-teman kan menulis keinginannya apa. Itu nanti digulung, disimpan di botol kaca atau botol apapun, disimpan, pokoknya seaman mungkin yang nggak bisa dibuka. Ya harusnya bisa dibuka sih, tapi jangan dibuka-buka. Nanti dibuka 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Adik-adik simpen di, entah itu ditaruh di bawah tanah atau ditaruh di mana gitu, itu yang nggak kesimpen, tapi nanti dibuka lagi. Nah, time capsule ini bukan hanya soal impian, tapi teman-teman juga bisa memasukkan benda-benda favorit di sana. Itu nanti teman-teman buka 10 tahun lagi, atau 5 tahun atau 10 tahun lagi, atau bahkan 15 tahun lagi, itu juga bisa. Pernahkah saya melakukan itu? Pernah, tapi istilahnya bukan time capsule ya. Cuma kayak tadi itu diary zaman SMP, terus saya baca, itu nyengir-nyengir sendiri. Tapi kalau teman-teman sekarang udah banyak bisa main time capsule. Nah, yang ketiga yang bisa saya sarankan adalah teman-teman juga bisa menulis buku sendiri, maksudnya membuat catatan sendiri dalam bentuk buku atau apa, cetak aja semuanya yang teman-teman pikirkan, itu juga sekarang sudah bisa, atau dengan hiasan-hiasan stiker dan apapun itu bisa. Itu untuk memberikan semangat kita untuk memvisualisasikan apa yang kita mau. Dan yang pastinya, yang terakhir, yang keempat yang mau saya sampaikan adalah terkait visualisasi itu, sekarang sudah zamannya teknologi. Kita sering nonton YouTube, kita punya teman banyak, kita punya guru-guru yang hebat dan seterusnya. Kita belajar dari mereka, kita membayangkan, misalkan adik-adik punya guru Mr. Darsono misalkan sudah kuliah di Bandung dan seterusnya. Adik-adik udah bisa membayangkan, wah di Bandung enak ya dan lain seterusnya. Jadi kita berangan-angan seperti itu walaupun tidak tidak tertulis atau tidak divisualisasikan secara benda ya. Kalau yang 3 sebelumnya kan tadi saya sebutkan berbau benda semua. Kalau sekarang kan non benda. Jadi semua itu bisa dilakukan. Gitu. Cukup jelas, Mr. Ari? Any feedback? Alhamdulillah cukup jelas. Oke. Kavi, Mana? do you have any question, Kavi? Halo, Oke, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, tadi yang saya ketikkan di chat teman-teman judulnya Optimis Kunci Meraih Sukses, bukunya oleh A.N. Ubaidi. Itu covernya pokoknya putih seperti ini. Kalau kelihatan, nggak kelihatan ya. Nanti bisa dicari di Google lah. Tapi saya tidak yakin ini masih ada di online store atau enggak. Tapi nanti
you might check whether or not they are still available. It's a good book. Nice. Bahasanya ringan itu yang paling penting, Pak Gunawan. Jadi bahasanya itu enteng banget, jadi anak-anak SMP pun bisa mencernanya dengan baik. Menarik. Nanti bisa jadi door prize juga nanti. Oke, Kavi, any question? Halo, Kavi. Ada, Sir. Ada. Izin nanya, ya kalau dulu kuliah di UK itu pakai beasiswa. Kalau boleh tahu beasiswanya itu apa, terus syaratnya apa? Kasih. Thank you for that question. Beasiswanya adalah sama dengan Pak Gunawan. Dulu kami di LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, itu oleh Kementerian Keuangan. Dan syaratnya banyak, tapi berubah-ubah ya. Jadi apa yang saya sampaikan bukan berarti mutlak, karena adik-adik kan nanti akan kuliah. Jadi untuk LPDP ini untuk S2 dan S3, bukan untuk S1. Kalau S1 barangkali teman-teman pengen beasiswa, itu banyak. Ada beasiswa dari bank, ada beasiswa dari pemerintah. Contohnya, kalau zaman dulu namanya bidik misi. Kalau sekarang namanya apa ya Pak Gunawan? Saya tuh kurang update soal ini. KIP kuliah kalau nggak salah. Apa? KIP kuliah. Oh, mungkin itu. Iya, masih Saya kurang kuliah. update untuk beasiswa S1. Nah, dan lain sebagainya. Untuk beasiswa LPDP yang saya dan Pak Gunawan ambil ini, syaratnya pasti ya. Yang pasti adalah sudah lulus S1. Kemudian yang kedua, pasti diminta untuk tes bahasa Inggris. Entah itu TOEFL, entah itu IELTS. Kemudian yang pasti lagi adalah surat keterangan sehat. Jadi, kalau untuk dalam negeri itu pakai surat keterangan sehat yang biasanya dari dokter dan seterusnya. Kalau misalkan ke Inggris itu harus bebas TBC atau tuberkulosis. Kemudian nanti ronsen juga dan seterusnya. Syarat-syarat yang lain pasti nilai, kemudian rekomendasi, terus kita menulis IC, terus daftar prestasi yang sudah kita lakukan dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk teman-teman nanti masih panjang perjalanannya, barangkali adik-adik nih nanti S1 sepertinya sudah tahun berapa tuh? Sudah tahun 2000, let's say 2027. Enggak juga ya. 2027 mungkin ya. 2027 lulus S1 mungkin 2029. Nah, 2029 syaratnya barangkali sudah berbeda, bahkan namanya bisa jadi berbeda. Mungkin Ya. uang yang diberikan atau jumlah beasiswanya juga mungkin sudah berbeda. Jadi teman-teman, itu sekedar informasi yang saya sampaikan, tapi subject to change ya. Mungkin akan ada perubahan di 7, 6, atau 8 tahun ke depan ketika adik-adik sudah masuk S1. Tapi syarat kemampuan bahasa itu masih satu hal yang wajib ya Mas ya? Betul, pasti. Apalagi Bahasa, kuliah di dalam negeri maupun keluar negeri kita harus bisa. Karena penelitian kita ujung-ujungnya kita berhubungan Bahasa. dengan bahasa ya. Jadi pasti butuh itu semua. Kemampuan bahasa, kemampuan menulis esai juga. Ya. Untuk sedikit informasi teman-teman, LPDP itu beasiswa yang cukup mengcover banyak hal dan banyak tokoh di Indonesia sih yang sudah dapat, macam Maudy Ayunda, terus Tasya, terus istrinya Kaisang siapa ya, saya lupa itu. Erina Gundono itu juga termasuk award di LPDP. Gitu. Oh, mantunya Pak Presiden ya? Yes. Itu teman satu PK-nya teman saya, Mas. Oh. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Hagan, tadi mana nih? Kayaknya Hagan mau bertanya sesuatu. Oh ya, Kavi, udah cukup jelas, Kavi? Atau ada feedback lagi? Cukup. Terima kasih. Oke. Hagan, mana Hagan? Mr. Darsono, mungkin saya ingin bertanya. Oke, silakan, Mr. Retno. Oke, Mas Doni, saya Miss Eno. Selama Mas Doni membuat list-list impian itu, kemudian memvisualisasikan, apakah ada list-list yang tidak sesuai dengan, maksudnya ada yang tidak sesuai dengan list, kemudian apa yang dilakukan, apa yang sejauh ini yang diraih Mas Doni itu apakah sudah sesuai list semua atau ada yang melenceng? Kalau misalkan melenceng, Mas Doni membuat list baru atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Okay. Thank you for the question, Miss Eno. Ini pertanyaan menarik, teman-teman ya, karena kita punya impian banyak, A sampai Z kita tulis, tapi apakah semuanya terwujud? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Maksudnya bukan berarti 100% gagal, enggak. Ada banyak yang kesampaian, ada banyak yang enggak juga.
bagaimana cara untuk menanggulangi ketika itu tidak terwujud, itu saya mikir ulang. Kan gini, konsepnya kan saya setiap tanggal 1 nih, kan nanti sebelum tanggal 1 tahun depannya kan, sebelum nulis baru kan saya baca ulang nih. Oh ini ternyata udah terwujud, saya kasih centang kayak gitu-gitu, seru. Bahkan sampai sekarang masih ada, jadi saya centangin. Nah yang belum centang-centang ini saya pikir ulang. Apakah ini doable, apakah ini dapat dilakukan, atau apakah ini reachable, atau achievable, apakah ini dapat diraih, dan sebagainya. Kalau memang itu dapat diraih dan itu bagus, saya lanjutkan tulis ulang di tahun berikutnya, biar dia tetap bertahan. Tapi kadang juga ada yang saya hapus, dalam artian, oh ya sudahlah nih kayak nggak memungkinkan karena mungkin timing atau tenaga atau kesehatan dan sebagainya. Jadi kita harus selalu evaluasi atau menilai impian kita juga, maksudnya daftar-daftar itu ya. Tapi kalau impian besar ya pasti itu selalu dikejar. Jadi kalau saya biasanya impian yang besar banget itu tidak saya tulis, tapi kalau impian yang dalam tahunan itu baru ditulis. Nah, selain itu, adik-adik di sini saya mau cerita juga, ini ada hal menarik terkait dengan mewujudkan mimpi. Dulu banget, enggak dulu banget ya berarti, tahun 2014 saya masuk kuliah S1, itu saya pernah yang punya impian yang saya tuh cuma halu, maksudnya kayak berandai-andai gitu loh, maksudnya di kepala sebelum tidur, kepikiran sebelum tidur, contoh ya. Tapi nggak disampaikan dalam bentuk doa ya, Miss Eno dan adik-adik di sini. Jadi waktu itu contoh banget, waduh, kayak pengen deh menang lomba duta bahasa gitu. Terus pernah juga halu, kayak pengen deh ikut exchange. Pokoknya sebelum lulus harus sudah exchange ke luar negeri. Exchange itu pertukaran mahasiswa. Rasanya pengen deh menang lomba debat nasional. Terus apalagi ya? Rasanya pengen deh bisa menang banyak lomba terus duitnya transfer ke orang tua. Rasanya pengen deh kerja sebelum wisuda. Jadi pengen mematahkan omongan orang-orang. Kalau dulu zaman kuliah gini, orang-orang kan pasti seniornya ngomong kayak gini, kalian kuliah jangan kuliah doang, IPK gede nggak penting, karena yang dibutuhkan kerja dan lain sebagainya. Makanya saya ingin membuktikan bahwa saya harus dapat IPK terbaik, tapi saya juga harus dapat kerja sebelum wisuda. Itu kehaluan atau angan-angan itu sudah ada, dan itu nggak saya tulis, dan itu nggak saya sampaikan di doa, tapi kayak sering sebelum tidur lah, halu-halu anak kecil sebelum tidur gitu kan. Dan itu alhamdulillah teman-teman, percaya nggak percaya itu semuanya terwujud. Dan memang sih saya sempet waktu itu ya satu persatu udah terwujud, padahal saya nggak nyari-nyari, tapi itu kesempatan datang. Contoh, saya tadi kan pertama bilang saya pengen jadi duta bahasa Jawa Timur. Saya nggak mencari googling kompetisi duta bahasa, enggak. Tiba-tiba dekan fakultas saya ngasih tahu, Doni mewakili kampus ya. Wah, itu kayak langsung rezeki datang sendiri. Padahal saya tidak pernah menuliskan, saya tidak pernah meminta dalam sholat, tapi halu-halu aja, tapi itu datang. Terus contoh lagi, pengen dapat kerja sebelum wisuda S1 nih ya. Itu alhamdulillah dapat, bukan karena ini ya, alhamdulillah nggak yang sampai lama-lama banget cari kerjaan. Karena waktu itu kan saya lulus bulan Agustus dan wisuda saya Februari. Jadi saya kan Agustus sudah selesai, udah dapat surat keterangan lulus. 1 Oktober saya sudah mulai ngantor di Surabaya pada saat itu. Jadi alhamdulillah nggak ada transisi atau tidak pernah merasakan momen yang nganggur lama-lama gitu. Jadi setelah dari kampus beberes langsung gitu, bahkan langsung ke Surabaya. Kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi energi di sekeliling kita, dan Allah tuh akan mengetahui apa yang sebenarnya kita mau. Nah, saya tuh bahkan pernah yang suatu malam saya tuh nangis, video callan sama teman saya, nangis karena gini, saya kan sudah menang lomba nasional yang tadi udah, lomba menang ini udah, yang ini udah. Ada satu yang belum. Dari segala halu-halu itu adalah pengen pertukaran pelajar internasional secara gratis ke luar negeri. Itu sudah semester 7. Itu udah mau telat, udah mau lulus gitu kan. Kok ini impian nggak terwujud juga gitu. Kenapa ya? Apakah ini isn't it good for me gitu. Itu sampai nangis-nangis, kayak nangis-nangis bukan karena untuk menyalahkan Gusti Allah, tapi kayak ya sedih banget ya gitu loh. Maksudnya ini yang diperjuangkan tapi kok nggak datang-datang gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu tuh ada lomba ISE ke Cina, dan itu jadi ada lomba ISE nasional gitu. Saya waktu itu dapat pengumumannya, saya lupa dari siapa, tapi saya ya gitu, dari orang ngasih tahu saya
akhirnya saya ikut, dan alhamdulillah waktu itu lolos dan berangkat ke Cina selama 2 minggu, dan itu full gratis, bahkan dapat fresh money juga. Hal-hal seperti itu yang mau saya sampaikan, bahwa eh, jangan pernah khawatir impian kita ketika tidak terwujud semua. Akan ada hikmahnya gitu. Maksudnya akan ada hal baik setelahnya. Bahkan dalam hal pekerjaan nih teman-teman ya. Saya kan dari dulu pengen bekerja di tempat-tempat seperti ASEAN sekarang ini. Itu juga nggak langsung setelah lulus langsung di ASEAN, enggak. Itu pun saya juga pernah di Surabaya dulu. Maksudnya sambil sambil mempersiapkan diri, mematangkan diri dan seterusnya. Dan ketika saya udah ngelamar di ASEAN itu saya sampai selama Ramadan kemarin itu tahajud minta, beneran minta, ya Allah pengen lolos di UNICEF, kalau nggak gitu di ASEAN, dan alhamdulillah lolos di ASEAN. Jadi semua impian-impian tulis aja, tapi jangan lupa disampaikan dalam doa. Pilihannya ada dua ya, tadi mau disampaikan lewat doa atau tulisan juga boleh, atau dua-duanya juga lebih bagus. Gitu. Jangan berhenti berharap, ya Mas ya. Tetap selalu ada itu. Ada lagi di Betul. kuesioner. Ya. Ada lagi pertanyaan ini Mas. Kak Doni, belajar TOEFL itu secara mandiri atau mengikuti lembaga belajar? Dan awal-awal itu susah atau tidak? Belajar TOEFL itu secara mandiri atau mengikuti les? Oh, oke. Kalau saya TOEFL itu belajar mandiri karena tidak ada biaya. Jadi yang saya lakukan adalah belajar sendiri, dan waktu itu gini, saya yakin saya bisa improve bahasa Inggris saya dengan jauh lebih baik ketika saya ngajar. Jadi saya tidak hanya belajar tapi ngajar. Adik-adik SMP di sini yang di SMP ini, yang masih berada di SMP, yang saat ini menjadi siswa-siswi di SMP Islam Internasional Al Abidin, boleh loh coba-coba. Coba aja ngajar anak-anak SD, coba aja ngajar anak TK. Itu membuat kita belajar. Jadi jadi guru itu bukan hanya mengajar, tapi kita juga belajar. Buktikan omongan saya. Silahkan adik-adik coba ngajar adik-adik anak-anak SD di kampungnya, ngajar anak-anak TK. Itu akan membuat kita belajar. Nah, terkait dengan TOEFL itu saya gitu. Saya kan apa ya? Tidak belajar secara intensif 1 bulan. Ini TOEFL ya, bukan IELTS. Kalau IELTS beda lagi. Kalau TOEFL itu waktu itu ya sudah, karena saya ngerasa bahasa Inggris saya kurang, yang saya lakukan adalah saya belajar pada umumnya, saya belajar mengajar dengan baik, belajar mengajar bahasa Inggris dengan baik, dan pada saat itu saya terpilih untuk jadi pengajar di Pare, Kampung Inggris Pare, selama 3 kali liburan kalau tidak salah. Kan liburannya Desember Januari. Itu 3 kali. Dan dari uang gaji dari ngajar itu saya kumpulkan untuk ambil TOEFL, dan TOEFL-nya ini yang saya pakai untuk keluar negeri, untuk ujian kelulusan kuliah dan seterusnya kayak gitu-gitu. Itu untuk TOEFL. Kalau untuk IELTS memang saya belajar khusus karena pada saat itu saya sudah kerja kan, jadi membagi waktunya sudah susah. Jadi yang saya lakukan adalah belajar setiap malam dari jam 9 sampai jam setengah 11, itu setiap hari kayak gitu. Susah banget, tapi ya saya maunya saya dapat skor yang sekian gitu. Saya maunya, misalkan saya maunya skor 550 misalkan, ya saya harus mengejar itu gitu. Konsistensi. Itu ya kata kuncinya ya di sini ya. Betul. Jadi ibaratnya gini, Pak Darsono, semakin besar impian kita, semakin besar juga usaha kita. Itu berbanding lurus. Impian kita makin gede, usaha kita harus makin gede. Nah, usaha ini bukan hanya soal dana ya. Jangan khawatir soal dana, itu ada aja rezekinya mah. Tapi juga tenaga dan pikiran. Jadi dan waktu itu harus diluangkannya juga harus banyak. Tenaganya yang dikeluarkan banyak, waktu yang diluangkan juga harus banyak, pikiran juga harus banyak. Kayak gitu. Bahkan dulu waktu saya di kantor yang lama ya, itu kalau istirahatnya kan jam 12 sampai jam 1. Itu orang-orang lain kayak ada yang tidur lah, ada yang jajan di luar. Saya enggak. Saya benar-benar belajar buka buku dari jam 12 sampai jam 1. Kayak gitu. Memang harus kerja keras. Memang harus bersusah-susah dulu. Kan ada apa namanya pepatah juga yang apa tuh? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah Berakit-rakit dahulu, dulu, ya. berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, Nah, bersenang-senang semoga kemudian. masih ada di buku pelajaran bahasa Indonesia-nya adik-adik ya. Ya, semoga. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum kita akhiri sesi kali ini?
Elia, sepertinya mau bertanya. Silakan. Ada yang main pingpong sembunyi. Bisa diulang? Belum di masih di mute, masih di mute. Gimana? Halo, masih termute, masih termute. Nggak ada suaranya. Izin, maaf ya, ini membantu Elia. Jadi izin menyinggung poin sebelumnya, ya, yang Mas Doni bilang tadi tentang skill yang harus dipunyai. Salah satunya komunikasi ya. Terus Mas Doni bilang nggak harus jadi public speaker, yang penting komunikasinya itu bagus. Terus ketika Mas Doni bahas itu kan ada yang bilang juga di sini, ada yang bilang terus ada yang bilang gini, tapi aku pengen bisa public speaking. Speaking gimana ya caranya jadi public speaking bisa lancar. Oke, thank you pertanyaannya. Yang saya maksudkan tadi, kemampuan dasar komunikasi adalah wajib. Tetapi untuk public speaking itu tambahan. Karena tidak semua orang itu mau dan berminat untuk menjadi public speaker. Public speaker itu apa sih? Mulai dari guru nih juga public speaker ya. Para guru karena harus berkomunikasi di hadapan banyak orang. Jadi MC, jadi pembawa berita dan seterusnya itu adalah public speaker. Jadi omongannya didengarkan oleh banyak orang itu namanya public speaker. Makanya yang tadi saya maksud adalah komunikasi itu wajib dipelajari, tapi untuk public speaking itu baru yang tambahan untuk mereka-mereka yang berminat atau yang berkecimpung dalam bidang itu. Jadi nggak wajib-wajib banget. Kan ada anak yang pemalu dan seterusnya. Tapi anak pemalu pun juga masih bisa belajar komunikasi dalam keseharian kan gitu. Nah, kalau untuk public speaking-nya sendiri yang bisa dilakukan kalau berdasarkan pengalaman saya adalah yang pertama, cobalah, ini kan masih SMP nih, kalau konteksnya SMP, cobalah ikut lomba-lomba atau kegiatan yang berhubungan dengan public speaking. Kalau dulu dari sejak SMP, saya itu sering ikut lomba pidato bahasa Jawa, terus saya ikut lomba puisi, itu udah pasti itu, kalau lomba puisi itu pasti saya. Terus ikut lomba baca berita, terus banyaklah lomba-lomba seperti itu. Itu yang pertama ya, ikut lomba-lomba. Itu adik-adik harus coba. Saya yakin banget di sekolah memfasilitasi itu dan ada banyak kesempatan untuk ikut lomba-lomba beginian. Yang kedua, itu jadi MC. Jadi kadang-kadang ya Bapak Ibu guru kan sudah punya jagoannya masing-masing sih. Ini misalkan, oh ini si anak ini public speaking-nya bagus dipilih ya gitu. Nah, teman-teman yang mungkin tidak terpilih, cobalah untuk belajar dan belajar untuk public speaking, nonton di YouTube, nonton TV atau apapun itu, dan nanti baru ngomong ke gurunya, ke Pak Gunawan atau Bapak Ibu guru yang lain. Mau dong Pak, kalau ada acara ini saya jadikan MC-nya, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang jemput bola, jadi ngambil kesempatan itu, tidak menunggu kesempatan untuk dipilih oleh Bapak Ibu guru, tapi langsung aja jemput bola. Pak, saya mau dong dikasih kesempatan jadi MC, saya akan belajar. Nah, baru nanti lebih serius lagi. Jadi jangan nunggu, kok yang dipilih si dia mulu ya, jangan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka public speaking dan pengen melatih public speaking, ambillah kesempatan jadi MC. Kenapa jadi MC? Karena jadi MC itu kita berhadapan dengan banyak orang. Saya masih ingat banget, pertama kali saya jadi MC adalah ketika saya SMP kelas 2. Pada saat itu adalah istighosah untuk anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 9. Saya pada saat itu kelas 8 ya. Kelas 8, terus acaranya untuk anak-anak kelas 9. Dan itu pertama kali saya jadi MC, dipilih, mau pada saat itu dipilih, nggak tahu kenapa. Ya sudah saya belajar, dan ternyata satu sekolah suka dengan penampilan MC saya. Nah, setelah itu tuh dipakai terus. Gitu, jadi kayak ada apa Doni, ada MC apa Doni, itu kebawa terus sampai kuliah juga kayak gitu, MC apa Doni, MC apa Doni,
Artinya apa? Teman-teman yang jemput bola, ketika bola itu di depan mata, kalian harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Latihan, 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 latihan. Makanya lagi-lagi ya, 2 poin tadi. Pertama adalah ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan komunikasi. Yang kedua adalah jemput bola. Entah itu teman-teman mau jadi MC, mau jadi apa, jemput bola ke sekolah atau ke gurunya langsung. Gitu. Menarik ya. Ambil kesempatan gitu ya Mas ya. Betul. Teman-teman, ya, Mumpung. Jadi jangan iya, disia-siain. Mumpung. Saya yakin banget Bapak Ibu guru senang kalau ada muridnya yang, Pak, saya mau dong. Oh, itu senang banget. iya benar-benar. Perlu teman-teman ketahui juga Mas Doni ini berapa kali jadi MC juga di acara kedubes sih Mas ya, pas masih di UK ya, berapa kali kesempatan gitu ya. Ya, jadi Betul. Jadi alhamdulillah kesempatan MC itu banyak banget, tapi saya tidak pernah mempromosikan diri sebagai MC. Jadi saya tuh orang-orang kan keren gitu kan di bio misalkan di Instagramnya itu MC. Saya nggak pernah mempromosikan diri sebagai MC. Tapi mungkin ketika saya MC orang-orang mungkin mereka punya impresi khusus gitu. Oh, ini Doi bisa nih, ya udah akhirnya dipakai terus. Tapi saya tidak pernah mempromosikan diri. oke Mas. Kita udah berada di penghujung acara. Mungkin Mas Doni bisa kasih closing statement semenit 2 menit, silakan. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk keluarga besar SMP Islam Internasional Al Abidin Karanganyar untuk kesempatannya. Senang sekali rasanya sehari-hari bisa berbagi banyak hal dengan keluarga SMP Islam Internasional Al Abidin ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, sebagai seorang pelajar dan sebagai anak muda, kita punya masa depan yang harus diperjuangkan. Sekali lagi, masa depan yang harus diperjuangkan. Perjuangan itu oleh siapa? Oleh banyak pihak. Kita punya orang tua, pasti orang tuanya memperjuangkan hal yang terbaik. Tapi dari diri kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kita mau di masa depan. Jadi tetaplah berjuang, dan perjuangan itu sebagai anak muda yang dilakukan adalah belajar. Sekali lagi, perjuangan itu adalah dengan belajar. Apa yang perlu dipelajari? Semuanya. Mulai dari pelajaran di sekolah, pelajaran di luar sekolah, pelajaran agama, pelajaran etika, pelajaran sopan santun, dan seterusnya, itu perlu dipelajari. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, teman-teman, persiapkan, matangkan diri kita dari sekarang untuk menjadi orang yang hebat di masa depan. Jadi jangan santai-santai dari sekarang. Orang hebat tidak santai, orang yang kaya raya tidak santai, orang yang public speaking-nya bagus tidak santai, orang yang cantik banget juga tidak santai, orang yang ganteng banget tidak santai. Mereka punya usaha untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi ketahuilah apa yang teman-teman mau dan mulailah memperjuangkan cara atau langkah-langkahnya untuk mendapatkan apa yang kita mau tersebut. Gitu. Terima kasih Mas Doni, kita sudah berada di penghujung acara. Teman-teman bisa on cam, kita foto bareng Mas Doni ya, meskipun banyak online gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa foto bareng offline ya Mas ya. Bisa main ke Karanganyar Mas. Amin. Ada 2 layar di tempat saya. Ready ya? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Doni atas kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sukses selalu. Semoga bisa ketemu lagi di kondisi yang lebih baik. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Kalau mau mengkepoin Mas Doni bisa di @donisaurus ya. Nanti akan kami share. Udah pada punya Instagram ya anak-anak SMP sekarang.